Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga video pembelajaran kelompok kami dapat selesai dengan tepat waktu. Tidak lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Diki Suraman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidik dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fauziatun Nusia selaku moderator dan pemateri, dan ada beberapa rekan saya juga sebagai pemateri. Ada Salsa Nabila, Karina Korien, dan Rena Siti Indrijana. Kami di sini akan membahas tentang konsep kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke pemateri pertama dan seterusnya untuk membahas materi ini. Saya Rena Siti Indrijana dari Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan dan implikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Konsep kebutuhan individu, setiap individu memiliki kebutuhan karena ia tumbuh dan berkembang untuk mencapai kondisi fisik dan sosial psikologis yang lebih sempurna dalam kehidupannya. Dengan adanya berbagai macam dorongan yang ingin dicapai manusia, semua itu mengakibatkan timbulnya kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Kebutuhan manusia terbagi menjadi dua, yaitu satu, kebutuhan primer, dua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan dasar individu menurut Lidgren: satu, kebutuhan individu untuk mendapat teman sejawat, dua, kebutuhan individu untuk mengembangkan diri, tiga, kebutuhan individu untuk berhasil, empat, kebutuhan individu untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih. Sedangkan menurut Lewis, kegiatan remaja didorong berbagai kebutuhan, yaitu satu, kebutuhan jasmaniah, dua, kebutuhan psikologis, tiga, kebutuhan ekonomi, empat, kebutuhan sosial, lima, kebutuhan politik. Saya Karina Korien. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan peserta didik usia sekolah menengah dan pemenuhannya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu kebutuhan organi, yaitu makan dan minum. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpatik. Yang ketiga, kebutuhan berprestasi. Yang keempat, kebutuhan untuk mengembangkan diri. Pemenuhannya itu yang pertama, kegiatan yang dilakukan secara biologis. Yang kedua, ikut serta organisasi dan mengambil posisi penting. Yang ketiga, ikut dalam berbagai macam program. Nah, masalah yang dihadapi remaja itu yang pertama, upaya untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih dewasa. Yang kedua, sering mengalami kesulitan untuk menerima fisiknya. Yang ketiga, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja selalu mendambakan kemandirian. Yang keempat, harapan untuk berdiri sendiri. Dan yang terakhir, merasa memiliki norma dan nilai kehidupan yang dirasa lebih sesuai daripada norma dan nilai yang ada di masyarakat. Sekian, terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Salsa Nabila, ingin menjelaskan materi tentang kemandirian sebagai kebutuhan psikologis. Satu, pengertian kemandirian: mampu seseorang untuk tidak bergantung kepada orang lain. Ada 4 aspek: 1 ekonomi, 2 emosi, 3 intelektual, 4 sosial. Kedua, proses perkembangan kemandirian. 3, kemandirian sebagai kebutuhan psikologis remaja. 4, peran orang tua terhadap pembentukan kemandirian remaja. Ada beberapa untuk menyikapi pembentukan kemandirian remaja. 1, komunikasi, 2, kesempatan, 3, tanggung jawab, 4, konsisten. Sekian dari saya. Dadah. Perkenalkan, saya Fauziatun Nusia sebagai pemateri dengan nomor induk mahasiswa 0501231006. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang kepercayaan diri sebagai kebutuhan remaja dan implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap pendidikan.
Kepercayaan diri ada sikap positif individu untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Ada beberapa karakteristik individu yang percaya diri. Yang pertama, percaya akan kemampuannya. Seorang individu percaya diri pasti akan percaya akan kemampuannya dan mengembangkan apa yang ia miliki, dan tidak membanding-bandingkan kemampuannya dengan kemampuan individu yang lain. Yang kedua, berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain. Seorang individu yang percaya diri pasti akan berani untuk menerima dan menghadapi segala asumsi-asumsi positif ataupun negatif dari individu yang lain. Yang ketiga, mempunyai cara pandang positif. Maksudnya di sini itu mempunyai cara pandang positif untuk dirinya sendiri maupun cara pandang positif ke orang lain. Gimana sih cara memupuk rasa percaya diri? Nah, caranya ada 4. Yang pertama, evaluasi diri sendiri secara objektif dan jujur. Yang kedua, beri penghargaan yang jujur terhadap diri sendiri. Jadi kita harus menghargai segala keberhasilan yang besar maupun yang kecil yang kita miliki. Yang ketiga, positive thinking. Dan yang keempat, berani mengambil resiko. Selanjutnya ada implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap pendidikan. Jadi pemenuhan pendidikan dan fisik ini harus dipenuhi karena untuk mendapat kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Serta kebutuhan ini diperlukan untuk mengembangkan kemampuan hidup bermasyarakat dan mengenal berbagai norma sosial. Sekian dari kelompok kami, kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.